Shalom, selamat pagi. Mari sama-sama menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu lebih lagi, arahkan hatimu, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia Tuhan yang setia, karena hidupmu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelindungan, penjagaan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan kami semakin terkagum akan Engkau, karena Engkau memang Tuhan yang dahsyat, karena pelindungan-Mu, penyertaan-Mu dapat kami rasakan sampai hari ini. Malam yang dilewati adalah malam di mana kami boleh beristirahat dan kami percaya berkat Tuhan.
sudah tercurah buat kami. Dan sekarang hari ini kami siap untuk menikmati berkat-Mu dengan cara kami mengucap syukur. Dan kami mau diisi dengan firman sebelum kami melangkah keluar dari rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, mari kita kembali belajar daripada firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Selama 3 hari terakhir, saya sudah mengajak Anda untuk membaca dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan kita lanjutkan sampai kepada ayat yang hari ini akan kita baca. Nah saudara, sekarang mari kita mau sama-sama perhatikan akan isi daripada firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat Anda. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, firman Tuhan ini berkata di bagian pertama bahwa pada waktu itu engkau akan heran, melihat, dan berseri-seri. Memang ayat ini kalau mungkin hanya dibaca sepenggal saja, Anda hanya akan menemukan bahwa ini sebuah mukjizat. Karena kekayaan dari seberang lautan itu tiba-tiba datang. Oh tidak, Anda harus membaca dari ayat yang pertama. Anda harus membaca di ayat yang kedua. Anda harus merenungkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Bahwa semuanya itu terjadi di saat ada gelombang akan kekhawatiran, kegelapan, ada gelombang ketakutan, ada gelombang-gelombang keadaan seperti saat ini. Kekayaan dari bangsa-bangsa berpindah bukan di saat kondisinya tenang. Kekayaan bangsa-bangsa tiba-tiba mengalir kepada kehidupan saudara dan saya, tidak di saat semuanya menjadi stabil. Tapi perpindahan kekayaan terjadi itu saat ada gelombang. Mari kita akan lanjutkan atau kita akan diingatkan kembali di ayat yang pertama Yesaya 60. Bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di ayat yang kedua menjelaskan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ada kegelapan, ada kekelaman sedang terjadi. Tapi kemudian akibat kondisi seperti itu, akan terjadilah yang disebut perpindahan kekayaan. Akan ada berkat yang mengalir dari bangsa-bangsa. Ada banyak sekali orang-orang Kristen gak siap. Mereka lebih memilih bahwa situasi aman, tapi aku diberkati. Saudara, ada sistem kerja. Ada caranya untuk membuat setiap dari kita melihat sebuah mukjizat. Anda ingin mengalami mukjizat kesembuhan? Kalau Anda nggak pernah sakit, bagaimana mungkin Anda akan bisa mengalami mukjizat kesembuhan? Anda berkata, oh aku ingin mengalami mukjizat akan hidup yang diberkati. Kalau Anda nggak pernah mengalami rasanya hidup miskin, nggak mungkin Anda bisa merasakan bagaimana berkat itu berlimpah dalam hidup Anda. Sekali lagi kalau Anda berkata, oh Tuhanku adalah Tuhan penghibur. Kalau Anda nggak pernah mengalami yang namanya hidup dalam kesusahan atau sedang dirundung kesulitan, Anda nggak akan pernah tahu yang namanya dihibur. Lampu ruangan yang terang tidak membutuhkan tambahan lampu. Tapi ruangan yang gelap selalu membutuhkan sebuah cahaya. Hari ini dunia sedang dihadapkan kegelapan. Dan Anda dan saya disebut terang. Bukankah terang ini akan menjadi semakin bercahaya, akan menjadi semakin kuat sinarnya kalau kegelapan itu semakin pekat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pagi ini saya sungguh ingin berkata kepada Anda, kegelapan boleh terjadi, kegelapan di mana-mana, kegelapan di sektor ekonomi, kegelapan mungkin di sektor yang lainnya. Anda cemas dengan pekerjaan, orang dunia sedang cemas dengan semua yang ada. Tapi saya mau percaya, saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, ini waktu, ini momentum ilahi untuk kita bisa melihat yang disebut perpindahan kekayaan. Karena Tuhan ingin memakai saudara, memiliki hikmat, akal budi, memiliki ide-ide yang luar biasa.
Mari terus berdoa, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Minta apa? Kecerdasan ilahi. Minta apa? Diberikan kreativitas. Supaya pada waktu Anda mulai melakukan pekerjaan yang mungkin selama ini udah Anda kerjakan, Anda diberikan kemampuan dalam berkreativitas. Berkreativitas untuk mengemas produk yang sudah Anda miliki. Ada barang-barang yang Anda hasilkan. Untuk mengemasnya sekarang harus ada kreativitas untuk lebih menarik. Ada kreativitas untuk pemasaran produk. Ada kreativitas untuk berbagai macam hal. Oleh karena itu saya percaya Tuhan akan pakai setiap dari kita. Kuasa Roh Kudus memampukan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan hari ini di depan kami punya pekerjaan. Hari ini di depan kami memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan selama ini. Tapi kami tahu tidak sama lagi. Kami percaya karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mulai mengembangkan usaha ini. Menjadi satu usaha yang semakin berkembang. Menjadi semakin penuh dengan kreativitas di dalamnya. Ada banyak hal yang kami percaya Tuhan akan berikan. Kami akan diberikan ide bagaimana untuk memasarkan, untuk bekerja. Dan kami memiliki daya saing yang semakin lebih baik. Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Untuk kami tidak menjadi lemah dan menyerah. Kami tidak menjadi Tuhan takut. Tapi kami terus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Sekarang kami siap melewati hari ini. Mari saudara kita akan berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan, amin, amin, amin.